Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya untuk hari ini kita coba praktekkan apa yang kita pelajari di minggu lalu. Jadi silahkan untuk membuka rapid minernya ya. Membuka rapid minernya. Jadi kalau sudah buka, tampilannya seperti ini. Akan dibuka dulu rapid minernya. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang text processing secara umum. Ya, prosesi secara umum nanti kita akan coba lihat bagaimana. Sebelumnya barangkali sambil nunggu kalian buka rapid minernya, saya akan coba ada beberapa data. Mining ya, oke. Saya share di grup WA. Ada beberapa file. Di text mining kinetic. Ini semua bukanya dari apa? Zoom-nya dari HP apa dari laptop? Dari HP, Pak. Tapi laptop ada ya? Ada, Pak. Ya, jadi maksud saya bisa buka ininya ya, namanya apa namanya? Bisa buka minernya ya. Oke, sudah sampai di sini? Sudah sampai ke buka di sini rapid minernya? Belum, Tris, Pak. Silahkan coba buka dulu. Kalian sudah pernah pakai rapid miner kan di kelasnya Mbak Winda kan? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah sampai ke halaman ini? Sudah, Pak. Sudah muncul seperti ini ya? Oke ya. Jadi slide-nya yang minggu lalu kita coba sedikit nih. Ya, kita minggu lalu tentang konsep text mining ya, di mana text mining itu pada prinsipnya adalah text processing ya. Ini yang warna processing sebetulnya. Di apa text processing itu? Ya, ini yang kita belajar minggu lalu, tahapannya adalah ada tokenizing ya, ada kemudian
mengubah huruf besar jadi huruf kecil, dan seterusnya sampai terakhir dia jadi TF-IDF ya. Sampai di situ. Intinya ada tahapan ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, yang 5 bisa ada bisa tidak, tapi yang normal tuh sampai 4 aja ya. Kita coba melakukan itu bagaimana caranya supaya bisa sampai akhir jadi TF-IDF-nya seperti apa. Oke. Nah, kita coba dulu yang sederhananya, artinya kita siapkan datanya seperti yang dibuat dalam slide ini. Kita buat dulu dokumennya, bahwa kita ada 2 dokumen. Dokumen 1, ya, yang isinya this is a book on data mining. Dokumen 2, this book describe data mining and text mining using RapidMiner. Ya. Nah, mari sama-sama kita coba. Biar gampang, dokumennya dalam bentuk TXT, ya, dalam bentuk TXT, kita simpan pakai Notepad, ya, buka Notepad. Kalau kamu di laptop kamu kan pasti ada Notepad ya, Notepad. Nah, ini, nah, ya, Notepad. Ya, jadi kita buat dokumennya. Yang pertama itu isinya adalah this is a book on data mining. Coba dibuat dulu di ketik itu, ya. Ini kita save as, ya, taruh di, terserah mau simpan di mana. Saya simpan di folder Sakyakirti kelas text mining, ya. Saya buat folder latihan. Simpan di situ, di folder latihan. Saya kasih nama sesuai dengan judulnya tuh, saya kasih nama dokumen 1.txt. Ya, saya pikir bisa ya, ini bikin ada satu file namanya dokumen 1.txt, isinya tadi adalah this is a book on data mining. Ya. Kemudian klik lagi new file, ya, new kosong lagi baru. Yang kedua, sesuai dengan contoh di sini, ini adalah this book describes data mining and text mining using RapidMiner. Book describe, nah, ya. Terus ini save as, ya, tadi kalau tadi dokumen 2, sekarang dokumen tadi dokumen 1, sekarang dokumen 2. Ya, pakai .txt, ya. Dokumen 2.txt, save. Jadi dalam folder kita ada 2 dokumen. Dokumen 1 isinya adalah this is a book on data mining. Dokumen 2, this book describe data mining and text mining using RapidMiner. Oke, ya. Sudah buat datanya tadi? Sudah dibuat datanya? Sudah, Pak. Ya. Oke, sekarang mari kita import data. Ya, kita import data. Ya, datanya kita masukkan dulu dalam apa namanya, RapidMiner, karena datanya masih ada di luar gitu ya. Atau
Bisa saja kita taruh di luar juga bisa sebenarnya, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita gunakan operator apa? Tentunya yang ada dalam data akses. Jadi kalau nggak hafal kamu bisa klik aja ini. Nah, ini kita akan cari baca data dari mana? Dari file tentunya ya. Kalau baca dari database, tentunya harus connect ke database ya. Kalau ke application berarti harus connect ke aplikasi ya, atau ke cloud ya. Ini harus dicari di files. Kita akan read file. Nah, read yang mana? Read data apa yang mau kita baca? Ini kalau kita punya data yang sifatnya harus dibaca dalam bentuk ini. Atau kita ingin dia adalah dokumen, ya, ada di mana tempatnya? Cari. Kalau nggak hafal, ya, read atau apa gitu, kita baca dokumen. Dokumen. Nah, ada di mana itu tempatnya itu? Nah, ini read dokumen. Kita kan suruh baca dokumen, ya. Maka kita panggil yang read dokumen ini. Dari sini kita tarik ke sini. Ya. Read dokumen. Oke. Kita tahu tadi kita punya 2 dokumen. Ya. Kita punya 2 dokumen. Satu-satu dulu ya. Oke, satu-satu. Maka kita definisikan dokumen ini apa. Maka pastikan ini diklik posisinya ya. Jadi kotak merahnya hidup. Warnanya ini merah. Ya, dia diklik. Ya. Berarti kita suruh baca dia dari file mana. Ya, maka ini di parameter pojok sebelah kanan, pojok atas kanan ada parameter. Ini menjelaskan read-nya, read dokumen itu suruh baca dari mana. Ini file ya. Maka klik ini, maka dia akan suruh kita tunjukkan di mana dokumen yang mau dibaca. Disimpan di mana tadi? Kamu taruh di mana? Ya, tuh. Maka kamu yang tahu ya, foldernya ada di mana. Kalau saya tadi, saya simpannya di, yang pasti di disk PC, di komputer, adanya di D, saya punya C sama D, saya simpannya itu di folder dosen, kalau saya ya, kalau punya kamu terserah di mana kamu nyimpannya tadi. Dosen, terus Sakya QT, ya, mata kuliah text mining, saya simpan di latihan. Tadi kan nyimpannya di situ. Ya, nah, ada dokumen 1. Ini saya klik, pilih. Ya. Jadi ini open. Ya. Artinya apa? Artinya saya perintahkan RapidMiner untuk membaca dokumen. Ya. Jadi ini adalah modul perintah baca dokumen. Jadi untuk diketahui ya, untuk diketahui bahwa RapidMiner itu pada prinsipnya adalah program untuk membuat pemrograman. Tapi pemrogramannya kita ngodingnya tidak perlu ngoding dengan pakai bahasa pemrograman. Tapi kita akan langsung membuat pemrograman secara visual. Jadi ini sebenarnya perintah untuk baca dokumen. Di mana dokumen yang disimpan, di sini kita definisikan tadi. Dengan cara mengklik choose a file ini, nah ini ada choose a file, diklik, nah terserah tadi kamu save-nya di mana file itu. Ya. Kalau sudah macam itu, kita pengen cek benar apa enggak, maka garis out ini kita hubungkan ke res. Res itu result, hasil. Ya. Coba kita klik, kita run. Nah, betul kan? Dokumen yang keluar adalah this is a book on data mining. Artinya
perintah baca dokumen berhasil. Ya, dokumen yang diperintahkan disuruh baca adalah dokumen 1, tempatnya dalam folder apa, Nah, ini sudah muncul. Oke. Nah, balik lagi ke desain. Sudah? Berhasil nggak? Iya, Pak. Nah, ya. Nah, kalau gitu, berarti dokumen 1 sudah kebaca. Ini kita ini lagi kita putuskan hubungannya. Panggil lagi yang kedua, read dokumen, ya. Read dokumen 2, jadi dokumen 1 ya. Nah, dokumen 2 sama. Jadi kalau dia begini dia masih kosong. Buktinya apa? Dia disuruh baca, tapi tidak tahu baca di mana. Makanya di sini ada tanda pentung, kuning ini. Kalau dia benar, dicentangnya hijau seperti ini. Jadi kalau begini, dia suruh baca, tapi tidak tahu baca apa. Nah, kira-kira gitulah bahasa gampangannya ya. Maka kita kasih tahu, Anda disuruh baca dokumen, yaitu dokumen 2, tempatnya ada di sini. Nah, ini. Nah, ini di pojok kanan ini ada gambar folder ini, choose a file. Klik, cari lagi di mana tadi tempat nyimpannya. Balik lagi seperti punya saya, itu ada di tempat sebagaimana yang tadi ya. Sekarang baca dokumen 2. Ya. Maka open, kita coba cek, periksa. Sekarang saya cek out-nya ini saya hubungkan dengan output ya, result. Ya, sudah terhubung, terus di run. Run. Nah, muncul. Ini dokumen 2 isinya tulisan this book describe data mining and text mining using RapidMiner. Keluar nggak punya kalian seperti ini? Tapi sudah berhasil. Jadi sekarang RapidMiner sudah berhasil membaca di mana dokumen yang mau saya olah. Oke. Nah, oke, kalau sudah, kita masuk ke tahapan text processing. Kalau tidak hafal, ya kayak saya tadi saya lupa di mana ya, ada di mana, di folder mana nyari modul untuk perintah read tadi, tinggal klik aja read dokumen atau klik dokumen, semua tentang read dokumen akan muncul. Sekarang saya mau text processing, saya text, nah, cari di mana ada text processing. Nah, ini kan muncul kan, ada text classification. Nah, ini ada text processing. Kalau masih kurang ini bisa dilebarin, bisa dilihat. Nah, mau diapakan? Oke. Kalau kita lihat di RapidMiner, balik lagi ke RapidMiner, yang diproses itu ya, proses dokumen from data. Ya, kita akan melakukan proses dokumen from data. Jadi data nah, kita akan lakukan proses ya, proses dokumen. Proses dari kalau ini ya, proses dokumen. Proses dokumen. Nah, kita karena datanya bukan dari data langsung, tapi dia adalah proses dokumen ya. Jadi datanya ada di sini ya. Maka kita pakai proses dokumen. Pakai proses dokumen. Ingat ya, data yang ada dalam read dokumen, isinya apa tadi? Isinya adalah kata-kata, word. Maka output ini adalah ke word. Ya. Sementara dokumen kedua juga kita masukkan ke sini. Kita sambungkan saja lagi ke sini. Ya. Maka otomatis dia akan disambung. Tapi di sini putus salah satu.
Yang mana jadi mau dipakai? Jika disambungkan 2 gitu, dia putus salah satu. Ya. Dia pasti akan putus salah satunya. Ya. Jadi, kalau ya, jadi bukan dimasukkan ke Word, tapi kalau kita tahu tadi bahwa setiap dokumen tadi isinya adalah dokumen, ya, maka tempatnya itu ke doc. Nah, ada tulisan doc. Jadi bukan ke Word. Jadi dia adalah ke doc karena masih berupa dokumen. Maka yang atas akan muncul doc, begitu itu dipilih muncul lagi doc satu lagi, maka dia akan ke sini. Tadi ini salah sambung saya. Yang ini doc, sini akan muncul bawahnya, maka yang ini akan ke situ. Dia tidak akan memutuskan yang sebelumnya. Tapi kalau yang tadi misalnya saya taruh di sini, out-nya ke Word, ya, dan dari sini masuk ke Word juga, maka yang atas akan putus. Karena yang Word itu hanya boleh satu. Tapi kalau doc, dia boleh banyak. Jadi dokumen 1 masuk ke doc yang pertama, read dokumen 2 masuk ke doc yang kedua. Kalau ada yang ketiga dan seterusnya boleh di sini. Nah, tentunya disinilah tempat yang namanya text processing tadi. Ya. Dan ingat, ini adalah modul proses yang dalamnya ada subproses. Jadi ini kalau kita klik ya, sekali akan muncul warna merah saja. Tapi kalau kita klik 2 kali, double klik, maka dia akan masuk ke dalam dari subproses tersebut. Ya, maka kita akan melakukan tahapan-tahapan yang 4 yang sudah kita belajar minggu lalu. Yang pertama apa? Kita mengubah huruf besar jadi huruf kecil dulu misalnya, ya. Apa namanya mengubah huruf besar jadi huruf kecil? Case folding bukan, Pak? Iya. Ya, Pak cari. Case folding. Namanya kalau teori namanya case folding. Kalau di rapid miner namanya apa? Nah, yang ada namanya transform cases, mengubah case. Nah, ini ada satu dia. Transform cases. Ya, tapi ini harus masuk ke dalamnya dulu ya. Masuk ke dalam proses tadi. Ini ya. Ini proses dokumen ini di double klik. Di double klik berarti kita ada proses di dalam proses. Ya, jadi kita klik ke dalam ini. Double klik 2 kali. Klik. Nah, maka akan ada proses. Ya, di mana ini doc-nya masuk sebagai input doc. Ya, jadi ingat ya, kalau dia transform case, kalau ini kita klik, apa yang mau diubah? Transform to, diubah menjadi lowercase. Artinya semua huruf besar diubah jadi huruf kecil. Nah, tarik keluar sini dulu. Tarik keluar ke sana dulu. Ya, oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Ya, mari kita lihat datanya. Ya, mari kita lihat datanya. Maka Word-nya saya keluarkan. Word, saya tarik ke Flash. Kita run. Nah, ya, lihat. Nih. Hurufnya sudah nggak ada lagi huruf besar. Ya, this sudah huruf kecil. Rapid miner, R-nya sudah huruf kecil. Tadi kan saya ketik rapid miner, R-nya besar, M-nya besar kan? Nah, sudah berubah.
Oke, ini bisa dilihat semua isinya. Apa sih? Ya. Kan sini sudah kelihatan ya, sudah bisa huruf besar sudah berubah menjadi huruf kecil. Nah, ya. Ini kalau saya tadi kan sudah kita lihat ya. Sudah kita lihat seandainya datanya langsung kita keluarkan tadi kan ada this is apa? Data mining book ya. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, sekarang setelah di sini hanya dibuat transform case saja ya, maka dia sudah berubah jadi huruf kecil semua. Berikutnya apa? Kalau sudah diubah jadi huruf kecil, ini saya putus dulu. Kalau sudah diubah huruf besar jadi huruf kecil, diapain? Stop word. Hah? Remove. Pemisahan kata yang sering muncul. Pemisahan. Nah, kok jadi digabung itu? Pemisahan. Menghilangkan yang sering muncul, menghilangkan. Sama ya, Pak. Beda. Jangan kamu gabungkan. Yang memisahkan apa? Kata yang sering muncul. Ya, namanya memisahkan itu namanya apa prosesnya? Yang memisahkan. Memisahkan kalimat jadi kata. Kan masih kalimat ini tadi. Cuman hurufnya aja jadi huruf kecil semua. Apa namanya? Ini loh Stop tadi. word. Oh, stop word sih. Oh, scaffolding. Paling tadi sudah. Hah? Ini apa namanya? Tokenizing. Tokenizing itu memisahkan kata dari kalimat. Caranya apa? Dia akan baca di mana ada spasi kosong. Nah, ini kan spasi. Antara this sama is ada spasi. Is sama ada satu spasi. Nah, itu namanya tokenizing. Jadi, langkah berikutnya dalam text processing itu adalah tokenizing. Cari. Ya. Token mana tuh? Token ada nggak? Nah, ini tokenization, tokenize. Sebab dia ada di dalam text processing. Nah, ini pakai thread, taruh di sini. Kita hubungkan output case folding, output transform case disambungkan ke inputnya tokenizing. Artinya apa? Data yang masuk tadi dari depan, yang ada dua tadi, ada dua dokumen. Dokumen satu yang isinya adalah apa tadi? Apa tadi isinya tadi? Dokumen satu. Nah, this is a book on data mining. Ya, dokumen 2, this book describe data mining and text mining using rapid miner. Nah, itu diubah menjadi huruf kecil semua. Jadi di transform case yang tadinya ada huruf besar diubah jadi huruf kecil semua. Selesai. Nah, jadi artinya input di sini masih ada huruf besar. Output di sini sudah huruf kecil semua. Oke? Sudah huruf kecil semua. Nah, masuk di sini dilakukan tokenizing. Oke. Klik. Gimana cara tokenizingnya? Non-letter. Non-letter itu nggak ada huruf, blank maksudnya itu. Tapi kalau kita pilih yang lain, ya bisa ada aturan-aturan yang lain. Tapi yang standarnya adalah non-letter aja, jangan ubah-ubah. Ya, coba kita kasih output, tarik ke output, ke doc-nya di situ ditarik. Ya, kita balik lagi ke sini, kita lihat hasil outputnya seperti apa. Kita run lagi. Nah, lihat ya, kata-katanya sudah terpisah-pisah.
Nah, ini jumlahnya. Total occurrence itu adalah jumlah frekuensinya ada berapa kali. Benar nggak? Itu ada 1, N1, book 2, data ada 2, describe 1, dan seterusnya. Artinya tadinya dia bentuknya kalimat, asalnya bentuk kalimat, sekarang sudah dipisah menjadi satu kata. Setiap satu kata, satu word, ya, satu kata disebut satu token. Oke. Bisa diikuti sampai di sini? Berarti kita punya 2 dokumen yang semula ada huruf besar, ada huruf kecil, di mana dokumen 1 ada 1 kalimat yang terdiri atas 7 kata, yaitu apa tadi? Apa kalimatnya? Apa namanya? This is a book on data mining. Ya. Dokumen kedua ada 10 kata. This book describe data mining and text mining using RapidMiner. Ada huruf besar, ada huruf kecil. Tapi begitu dia masuk di dalam proses transform case, dia diperintahkan oleh RapidMiner untuk diubah semua huruf besar menjadi huruf kecil. Oke, sampai di sini dia sudah jadi huruf kecil semua. Maka data kita yang sudah berupa huruf kecil semua masuk ke pemrograman yang kedua, yaitu dilakukan tokenisasi. Apa itu tokenisasi? Memisah kalimat menjadi kata, di mana cara pemisahannya adalah memilih kata-kata yang diantaranya tidak ada huruf. Ini katakan non-letter atau blank, atau ada spasi kosong. Nah, itu perintahnya. Maka jadilah hasilnya seperti ini. Berarti sudah diubah, sudah transform case, sudah case folding. Yang kedua, sudah dipecah dari kalimat menjadi kata atau jadi token. Sudah? Selanjutnya apa? Tahap ketiga. Baru kita melakukan stop word. Ya. Stop word itu adalah membuang kata-kata yang sering muncul tapi tidak ada arti. Ya, maka ketik aja stop word. Oke. Nah, yang seperti saya katakan, ya saya jelasin minggu yang lalu, ya, RapidMiner untuk bahasa-bahasa dunia yang tertentu sudah ada tabel stop word-nya. Itu English, Jerman, ya, French, Prancis, Czech, Ceko, Arabik. Nah, bahkan Arab sudah ada. Ya, tapi bahasa Indonesia belum ada. Makanya mohon maaf, saya gunakan contoh tadi dokumen bahasa Inggris supaya gampang. Kan itu yang saya bilang, coba cari di Google. Ada nggak stop word bahasa Indonesia? Nah, yang saya posting, yang saya berikan itu adalah stop word bahasa Indonesia yang saya ambil tahun 2016. Saya sudah lama nggak pernah ngupdate, karena saya sendiri dalam penelitian, saya jarang pakai dokumen bahasa Indonesia. Saya kebanyakan pakai dokumen bahasa Inggris. Ya. Nah, tapi di sini coba lihat, yang paling atas ini adalah stop word dalam program dictionary. Maksudnya ini adalah stop word yang kosong. Ya. Yang kosong itu bisa diisi. Nah, kalau kamu sudah punya stop word bahasa Indonesia, bisa nanti dimasukkan ke dalam yang kosong ini. Ya. Nah, tapi karena kita sekarang pakai yang bahasa Inggris, pakai aja yang ini, stop word English. Ya, ini diambil, ya. Ini diambil, kita taruh sambungan setelah tokenizing. Sedikit. Nah, jadi output sini disambung. Jadi output tokenizing jadi input stop word. Ini harus sesuai dengan bahasanya, ya. Kalau dokumen kita dari bahasa Inggris, tentunya harus pakai stop word English. Kalau dokumennya bahasa Indonesia, harus pakai stop word bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan dulu tadi, ya.
Dari sini. Yang tadi ini kan sebelum stop word ya. Ini adalah output dari tokenizing. Dia hanya memecah kalimat menjadi kata. Ya, perhatikan masih ada and, ya. Apalagi is, on, this. Itu kata-kata yang sering muncul dalam bahasa Inggris, tapi nggak mempengaruhi maknanya ya. Oke, sekarang kita lihat kalau sudah dikasih stop word, kita keluarkan ke output, sambung ke sana, ya, kita balikkan lagi ke proses asalnya, coba kita run. Nah, lihat hasilnya. Berkurang kan sudah? Artinya apa? Berdasarkan tabel kata-kata yang ada di dalam kamus bahasa Inggris, ya, kata-kata tertentu dianggap kata-kata yang nggak punya makna, dan itu dibuang. Dibuang, nggak muncul lagi di sini. Ya, nggak ada lagi. This, ya, apalagi tadi, and, sudah hilang kata-kata yang nggak pentingnya. Kemudian apa? Setelah itu? Hah? Kita balik lagi. Dalam sini. Setelah stop word apa? Stemming. Yang terakhir adalah stemming. Tinggal cari aja. Stemming. Nah, stem ya. Nah, yang seperti saya ceritakan minggu lalu, bahasa Inggris itu yang populer adalah stemming menurut aturan Porter. Ya. Nah, ada Lovin, ya. Ini ada stemming Jerman, Arabik. Nah, Arabik ini belum lengkap. Belum semua bahasa Arab bisa di-stem oleh rapid minor. Nah, bahasa Indonesia juga belum ada di sini. Nah, stem kalau kita pakai dokumen bahasa Indonesia, ini pakai stem yang dictionary. Maksud stem dictionary adalah perintah stemming, tapi isinya kosong. Nah, tentunya nanti dimasukkan menurut aturan yang berlaku sesuai dengan bahasa tersebut. Nah, yang saya ceritakan minggu lalu di teori, kalau bahasa Indonesia ada istilah stemming menurut teorinya siapa? Oh, enggak, bukan di slide di sini, di dokumen apa contoh skripsi ya yang saya tunjukkan. Itu Iya. adalah Nazib itu dan Nazib Andrea. dan Adriani. Kamu coba download isi stemming Nazib Adriani itu seperti apa? Nah, itu kalau dapat bisa diupload, masukkan di dalam dictionary ini. Nah, ya. Oke, sekarang kita pakai stemming punya Porter. Jadi, Porter kita tarik, sambungkan ke sini. Artinya apa? Dokumen kita tadi ada 2 dokumen. Ya, di atas ini ya. Ini dokumen kita ada 2. Dokumen 1, dokumen 2. Masuk dalam pemrosesan dokumen. Pemrosesan dokumen itu terdiri atas 4 tahap. Kita klik di dalamnya. Di dalamnya ada 4 tahap. Tahap pertama adalah mengubah huruf besar jadi huruf kecil. Jadi semua dokumen, ya maksudnya ini input yang ada dari luar tadi, dari dokumen tadi, masuk ke dalam yang pertama adalah seluruh dokumen diubah huruf besarnya jadi huruf kecil. Nah, ini kalau kita klik, sudah ada perintah mengubah jadi lowercase, maksudnya huruf kecil. Transform to lowercase. Maksudnya huruf besar diubah jadi huruf kecil. Nah, artinya di ujung sini, data kita sudah merupakan dokumen, tapi hurufnya sudah huruf kecil semua. Oke. Nah, data yang sudah huruf kecil semua itu, dokumen yang sudah huruf kecil tersebut, masuk ke dalam proses tokenizing. Di mana cara pemisahan tokenizing, dia akan memilih non-letter. Non-letter itu spasi. Nggak ada hurufnya, maksudnya non-letter tuh. Artinya spasi kosong. Jadi setiap ada spasi dianggap satu kata. Yang tadinya depan sini dokumen berisi kalimat,
Sekarang dokumennya sudah berisi kata-kata, bukan lagi kalimat. Sudah dipecah-pecah. Ya. Maka semua kata-kata yang dipecah-pecah itu sekarang masuk ke dalam perintah stop word. Apa itu stop word? Dia adalah filter untuk membuang kata-kata yang sering muncul tapi tidak ada maknanya. Dari mana dia tahu kata-kata yang tidak ada makna itu? Ada tabelnya. Nah, kebetulan di sini adalah stop word bahasa Inggris. Sudah ada ketentuannya. Tapi kalau kita buat stop word bahasa Indonesia, ya seperti yang saya kasih contoh minggu yang lalu, itu bisa dimasukkan ya dalam stop word yang dictionary. Nah, sampai di sini artinya semua kata-kata yang dianggap tidak punya makna itu tapi sering muncul, dia akan dibuang, difilter, dibuang. Ya, maka jadilah tinggal yang tersisa adalah kata-kata yang dianggap penting saja. Nah, kata-kata yang dianggap penting itu diubah dari dari kata-kata yang masih utuh dikembalikan ke kata dasarnya. Ya, lihat tadi result seperti ini ya. Book describes ya, ini yang contoh yang jelas nih ya. Describe ya. Using ya, using. Using itu asal katanya use ya. Describe itu nggak ada pakai s, describe aja. Mining itu mine bahasa aslinya ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana sudah di-stemming oleh metode Porter. Ini kita jalankan ya. Kita run. Perhatikan, describe-nya ES-nya hilang ya. Mining jadi mine. Ya. Using tinggal use. Ya. Perhatikan ya. Ya, sudah kembali ke kata dasar. Semua imbuhan sudah hilang. Semua imbuhan sudah hilang. Nah, dengan demikian sebetulnya kita sudah selesai melakukan pentahapan mengubah huruf besar jadi huruf kecil, kemudian dilakukan pemotongan kata dari kalimat, dari kata, kemudian dibuang kata-kata yang tidak penting, stop word, kemudian semua kata-kata yang penting itu dikembalikan ke kata dasarnya. Selanjutnya diapakan? Selanjutnya diapakan kalau sudah stemming, sudah kembali ke kata dasar? Hah? Pembobotan. Nah, pembobotan itu menggunakan TF-IDF. Kita kembali dulu ke bagian luar dari text processing tadi. Nih, caranya klik panah ini, panah ke atas. Nanti kembali ke proses yang di luar, yang di atasnya. Ini kan proses yang ada di dalam ya. Ini klik ini kembali ke atas, balik ke sini. Nah, perhatikan, kalau proses ini kamu klik, otomatis di sini sudah default-nya dia buat TF-IDF. Makanya saya bilang, tolong pahami cara dari mana datangnya bobot TF-IDF. Maka itu yang saya kasih tugas. Suruh kamu belajar. Dari mana datangnya perhitungan TF-IDF. Karena kita bukan kuliah NLP ya. NLP itu Natural Language Processing. Ya. Jadi perhitungan TF-IDF itu ada mata kuliah sendiri. Itu mata kuliah anak informatika. Nah, kitanya orang SI tinggal pakai aja. Pokoknya pakai rumus TF-IDF. Nah, alhamdulillahnya Rapid Miner nggak nyuruh kita ngitung. Sudah dihitungin sama dia. Jadi artinya dalam modul proses dokumen ini, kita tinggal ngisi saja ya, subprosesnya mulai dari case folding, tokenizing, ya, kayak gini, stop word, kemudian stemming. Kalau sudah jadi stemmingnya, ya, maka Rapid Miner yang akan menghitungkan
TF-IDF-nya. Buktinya tinggal kita klik saja di sini, proses ini kita muncul jadi merah, maka di sini sudah ada pilihan. Kalau mau jadi TF-IDF sudah ada. Tinggal pilih TF-IDF, dan itu default. Tapi sebenarnya ini bisa diganti ya. Misalnya kamu nggak mau TF-IDF, cuma mau TF saja. Nah ini berarti term frekuensi, itu F saja. Atau term occurrence. Atau mau binary term occurrence. Nah saya pikir jangan membingungkan diri, ya. Pokoknya kita pakai TF-IDF. Nah sudah gitu aja. Ya. Tugasnya anak informatika untuk belajar teknik menghitung mana yang paling bagus. Nah, kalau kita orang SI, sudahlah, tidak usah pusing. Intinya, kalau kamu sudah ngerti dari mana perhitungan TF-IDF, ya, TF-IDF itu term frekuensi. Jadi dia adalah bobot berdasarkan berapa banyak muncul suatu kata. Itu namanya term frekuensi. Sementara IDF, inverse dokumen frekuensi. Ya, dokumen frekuensi sendiri adalah seberapa sering ya sebuah dokumen itu muncul. Nah, kalau inverse ada kebalikan. Ya, maka teori TF-IDF itu menjadi teori pembobotan di mana nilai bobot makin besar, makin menunjukkan kata itu kata yang penting. Di mana dia diukur atau dihitung dengan cara term frekuensi yang tinggi, berarti kata-kata itu kata penting karena dia sering muncul dalam dokumennya. Tapi kalau ada kata yang sering muncul dalam semua dokumen, itu bukan kata yang penting. Justru kata-kata yang umum, kata-kata yang pasaran, kira-kira gitu. Maka dicarilah kata yang sering muncul dalam sebuah dokumen, tapi jarang muncul dalam banyak dokumen. Nah, itu arti TF-IDF. Ya, makin tinggi nilai TF-IDF, menunjukkan semakin penting kata itu. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, ini kalau kita run, sampai di sini kita run, maka kita akan menghasilkan nilai yang sudah berupa TF-IDF sebetulnya. Ya, sebetulnya, tapi di sini nggak dimunculkan sebagai sebuah bobot yang ya karena dia itu ada di dalam. Sampai di sini bisa diikuti? Apakah ada yang mau ditanya? Cukup, Tris, Pak. Maksud saya, kamu nyobanya jalan nggak di RapidMiner gitu? Jadi seperti itu juga nggak? Sampai Iya, Pak. nanti nggak bisa menjalankan ini. Saya pakai contoh dokumen yang sederhana. Nah, tadi saya mengirimkan data file yang panjang. File yang panjang. Kalau ini kan cuma file yang saya ketik sendiri, ringkas saja. Pendek, hanya 7 kata sama 10 kata. Nah, gimana kalau yang banyak? Sekarang coba kita ganti ya. Ini read dokumennya bukan di tempat yang kita save tadi, tapi dokumen yang saya kirim tadi. Ya, saya ganti misalnya. Yang saya kirim tadi ada di mana? Ya, kamu download apa belum itu? Tadi yang misalnya yang saya kirim tadi ada ini dokumen dari Federalist Paper itu. Ya, misalnya, ini ada paper Federalist 02 misalnya. Oke. Kemudian paper yang ini ya Federalist 03 misalnya. Ya. Ini dokumen bahasa Inggris ya. Coba ganti dengan yang lain. Coba dijalankan. Kata-katanya jadi banyak.
Bapaknya. Ya, sendiri. Pokoknya kalau ini sudah jadi selesai stemming ini semua. Ya, panjang ini. Berapa ribu kata ini, banyak. Saya kepengen kamu mencoba melakukan sebagaimana yang ada di dalam materi di sini, ya, yang saya ceritakan minggu lalu. Misalnya ini latihan yang ada dari buku, ya. Ya, bukunya buku karangan Matthew Notes, ya, bab 12. Bukunya rasanya sudah saya ini juga ya, yang text mining, buku yang nih notes, nah, yang karangan notes ini, ya, data mining for masses. Nah, bukunya sudah ada, sudah saya kasih, nggak tahu udah di-download apa belum dari WA-nya. Jangan sudah hilang dari WA, dihapus, ya. Itu bukunya sudah saya inikan. Yang mana bukunya? Bukunya notes LMN notes. Nah, ini notes, ini bukunya. Nah, ya, bukunya saya kirimkan di nih, ya. Buku notes ini adalah buku teori data mining, tapi langsung praktek rapid miner. Nah, dia bilang apa tadi? Ada latihan bab 12. Nah, cari bab 12. Bab 12. Berapa nih? Bab 10. Bab 12. Nah, nih. Bab 12 text mining. Lewatan. Bab 11. Bab 12. Bab 12. Bab 12 tentang text mining. Nah, di sini ada latihan, ya. Jadi penjelasan ini dari buku ini bab 12. Silakan baca, ya. Jadi intinya kalau saya ringkas bahwa, ya, di contoh latihan soal buku notes bab 12 itu ceritanya adalah ada seorang ahli sejarah namanya Gillian. Gillian adalah seorang ahli sejarah, ya. Dan dia juga adalah seorang arsiparis. Apa arsiparis itu? Petugas arsip. Ya, petugas arsip. Oke. Ringkasnya, dia itu sebagai petugas arsip dan juga seorang ahli sejarah, dia mengumpulkan paper tulisan orang, tulisan para sastrawan. Ya, dia mengumpulkan. Ya. Jadi ada seorang ahli sastra namanya Alexander Hamilton. Orang ini meninggal tahun 1804. Ya, 1804. Nah, di mana si Alexander Hamilton ini sebelum meninggal, dia berhasil mengumpulkan paper atau membuat paper, ada tulisan dia sendiri, punya Hamilton, punya dia, ada tulisan punya kawannya nama James Madison, ada lagi tulisan punya John Day, 3 orang.
Jadi ada paper karangan 3 orang. Ya. Nah, dari daftar dokumen yang disimpan oleh si Gillian ini, Gillian itu menemukan ya bahwa ada paper yang dia kasih nomor, paper nomor 3, paper nomor 4, paper nomor 5, itu adalah paper karangan John J. Ya, paper karangan John J. Maka nama filenya tadi disebut Federalist 03J, Federalist 04J. Nah, maksudnya itu paper nomor 3, nomor 4, pengarangnya J. Ada paper nomor 14, karangan Madison. Ada paper nomor 17, karangan Hamilton. Nah, tapi si Gillian ini bingung. Sebab ada satu paper, yaitu paper nomor 18, yang nggak ada nama. Pertanyaannya, itu tulisan siapa? Itu tulisan siapa yang nggak ada nama? Nah, ya. Jadi, lebih kurang desainnya itu seperti ini. Ini kalau saya besarin, risetnya tuh begini. Ya. Ini ada paper nomor 3, karangan J. Ini ada paper nomor 4, karangan J. Ada paper nomor 5 juga karangan J. Ketahui penulisnya siapa, pengarangnya. Paper nomor 14 punya Madison. Ada namanya. Paper nomor 17, pengarangnya Hamilton. Nah, tapi ada paper nomor 18 yang tidak diketahui itu karangan siapa. Untuk mengetahui ini karangan siapa, nomor 18 ini, maka si Gillian tadi, yang seorang petugas arsip tadi, dia melakukan text mining, yaitu menerapkan ilmu data mining ke dalam dokumen yang berasal dari teks. Apa dia lakukan? Dia ingat teori data mining. Apa teori data mining? Bahwa clustering adalah mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Jadi teorinya, kalau ini tulisan J, pasti nomor 18 ini tergabung dalam kelompok yang J semua. Kalau nomor 18 yang tidak diketahui ini tulisannya Madison, maka dia harusnya terklaster dalam kelompok Madison. Kalau dia tulisan Hamilton, terkelompok di sini. Masalahnya, yang paper 18 ini terkelompok kemana? Maka dilakukan text processing. Nah, ini ya, ada modul text processing di sini. Ya, ini yang tengah ini. Jadi semua dokumen data masuk ke dalam modul yang namanya proses dokumen. Ini proses yang ada dalam proses. Jadi kalau tadi double klik, ya, ini tinggal urutannya saja menurut kita mana yang mau dilakukan. Kalau dia ini tokenizing dulu, artinya dokumen dia pecah dulu jadi kata. Terus dia stop word, mana yang nggak perlu dia buang. Setelah bersih dari yang dibuang, baru dia mengubah huruf besar jadi huruf kecil, terakhir baru dilakukan stemming. Jadi sebenarnya urutan bolak-balik itu nggak masalah. Tinggal mana yang mau didahulukan. Stop word duluan, baru transform case, atau transform case duluan juga boleh. Ya, tinggal tergantung mana yang efektif. Oke. Awal hasil, setelah dia lakukan clustering, ingat ya, ini dokumennya dia cluster ya. Cluster pakai kamin. Maka hasilnya dia dapat bahwa dokumen yang tidak diketahui tadi, dokumen nomor 18, ternyata masuk dalam kelompok cluster gabungan Madison sama Hamilton. Jadi artinya paper nomor 18 itu adalah kerjasama dari 2 orang. Bukan
punya J yang jelas, ya. Nah, ini contoh yang ada di situ. Nah, coba bisa nggak kamu buat lakukan seperti itu, ya. Jadi kalau apa namanya, ini kan cuma baru 1-2, ini kan bisa dilengkapi. Saya bisa pakai copy paste juga bisa, misalnya, ya, dokumen 3, ya. Nah, dokumen 3 itu kita baca di mana misalnya. Oh, saya maunya pluralis 4, tadi 2, 4 gitu kan. Kemudian ini disambung ke sana. Saya paste lagi. Berarti ini sudah yang keempat itu B5 misalnya. Terus saya buat lagi, paste lagi misalnya, ya. Nah, ini dokumen 5 ini misalnya punya Hamilton sekarang. Mau berapapun boleh, ya. Nah, saya paste lagi. Ini ya. Kalau kurang bisa ini geser ke bawah juga bisa. Kalau dirapetin, ditumpuk juga nggak apa-apa sih, boleh, nggak ada masalah kok. Yang penting terdefinisikan dengan jelas. Ya. Nama itu siapa? Itu misalnya Hamilton 8, misalnya. Ya. Itu paste lagi. Ini 7 nyambung. Kan nggak mesti sejumlah itu, bisa ambil banyak-banyak juga nggak apa-apa. Ambil yang Madison 40 misalnya. Ya, 40. Nah, kemudian terakhir, misalnya yang tidak diketahui itu adalah, yang nggak diketahui itu adalah tadi yang ini ya, nomor 18 misalnya. Nah, sekarang berarti kita baru melakukan text processing aja. Kita melakukan text processing aja. Kita jalankan. Maka selesailah proses text processing sampai jadi TF-IDF-nya, pembuatan itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam proses itu ada apa saja, ya tentunya bisa kita lihat di sini. Ya, seperti ini prosesnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau cluster, nah tentunya kita pakai K-means misalnya, clustering, K-means. K-means, segmentation K-means. Maka ujung sini jangan pakai Word lagi. Sebab kalau Word dia adalah kata-katanya. Tapi yang kita keluarkan bobotnya kan pengen lihat FIDF-nya kan. Kita keluarkan eksanya. Eksanya. Coba kalau kita run ya, kita lihat run seperti apa. Maka ini 0,057, 0,03, nah ini sudah merupakan TF-IDF ini. Nih datanya sudah TF-IDF. Ya, sudah berupa TF-IDF. Nah, ini pembobotan semua nih. Sudah jadi bobotnya. Bukan lagi katanya. Tapi ingat, mengeluarkan hasilnya itu di exa ya. Exa itu artinya data, example. Kalau Word itu berarti kata-katanya. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan clustering, ya clustering itu pakai K-means misalnya, maka algoritma K-means itu nggak bisa dimasukkan dengan Word. Ya, dia minta exa. Lihat ini. Clustering itu dia minta exa. Maka yang harus kita masukkan adalah yang exa. Baru keluarkan hasilnya. Jadi kalau kita run, kita lihat ternyata ya,
Ternyata kalau dikelompokkan, coba kita lihat. Ya, kita lihat tadi data apa paper nomor 18 tadi, lihat di folder, dia ada di mana? Dia ada di mana? Data nomor berapa? Nomor 8 ya. Data nomor 8 ini, yang ini kan. Dokumen ke-8 ini. Berarti nomor urut 8 ini, dia ada di klaster yang mana? Kalau kita lihat hasil tadi, 8. Dia klaster 0. Dia sekelompok sama paper nomor 5. Paper nomor 5 itu punya siapa? Balik lagi lihat. Paper nomor 5 tadi, yang ini ya. Ini nomor 5. Nah, ya. Itu adalah Hamilton. Nah, artinya, paper yang ini tadi, yang nggak diketahui ini punya siapa, dia sekelompok dengan Hamilton. Berarti mirip. Artinya patut diduga yang tulisan yang nggak ada siapa pemiliknya ini, nggak ada pengarangnya ini, patut diduga ini adalah karangannya Hamilton, karena dia mirip kata-katanya dengan paper yang ada di dokumen nomor 5. Ini kan punya Hamilton juga. Itu kalau di cluster. Kalau nanti diklasifikasi, ya jadi saya tidak akan ngebahas tentang data miningnya ya. Jadi sementara ini kita lihat dulu sepintas contoh ya. Sebenarnya materinya itu materi yang nanti sebenarnya untuk minggu-minggu berikutnya ya, setelah kamu bisa melakukan text processing-nya dulu, karena itu masuk dalam prinsip text clustering. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau untuk dicoba. Jadi intinya saya pengen kamu berhasil melakukan proses ini dulu, ya, proses menggunakan data yang ada di dalam RapidMiner, di mana data teks itu kita masukkan atau kita suruh baca. Tapi nanti kita coba juga di minggu-minggu berikutnya RapidMiner-nya dihubungkan dengan internet. Nah, baca web misalnya ya. Saya mau tanya, waktu kalian praktek data mining dengan Mbak Winda, itu praktek di lab ya? Apa praktek sendiri seperti dicoba begini? Di lab, Pak. Di lab. Di lab itu ada internetnya. Kalau kemarin sama Bu Indah belum, Mbak. Tapi katanya sekarang sudah ada, Pak. Jadi praktek sama Bu Winda itu offline maksud saya gitu, RapidMiner-nya. Di-downloadin sama Bu Winda, terus datasetnya dari Bu Winda, Pak. Oh, download-nya pakai apa kalau nggak ada internet di sana? Mungkin pakai yang punya Bu Winda, Pak. Ya karena kita nanti kalau mau praktek ya saya nggak mau misalnya kayak sekarang satu ngelihat ke HP, satu lagi ke laptop, ya nggaknya susah lah gitu, Mas. Tapi untuk pengenalan dulu ya silakan dicoba seperti itu. Saya berharap nanti kapan di lab ya tapi harus connect ke internet karena saya kepengen nanti kita ngambil datanya dari internet ya. Jadi text mining itu teori besarnya. Nah, implementasinya bisa web mining, bisa Twitter mining. Kamu bisa ngambil data dari Twitter yang online. Misalnya sekarang ingin setelah MotoGP di Mandalika selesai, apa komen orang tentang MotoGP Indonesia? Rame nggak? Nah, misalnya dunia ngomongin Indonesia. Yang diomong itu sekarang apa? MotoGP-nya atau dukun pawang hujannya gitu. Hah? Kan lagi isu rame itu kan? Iya. Malu-maluin aja itu. Masa negara, ya sayangnya itu terjadi di Lombok. Lombok itu tempat yang agama Islamnya kuat, tapi kok bawa dukun gitu loh. Kalau katanya Iya. itu dukun-dukun Hindu dari Bali gitu. Nah, ya, jadi nanti coba dulu. Yang penting kamu lancar, tahu cara ngambil
Ini sekarang datanya data offline dulu lah ya. Ambil dokumen-dokumen, saya kasihkan dokumen tadi paling tidak ngerti cara untuk menghasilkan PFIDF ya. Nah, kalau apa namanya, ini saya hapus dulu, nggak ada clusteringnya, ya. Maka kalau di EXA-nya dikeluarkan, maka dia akan menghasilkan PFIDF ya. Ini kan keluar PFIDF nih. Ya, PFIDF. Datanya ada PFIDF. Jadi kalau kita run, menghasilkan ini PFIDF 0,060 0,30 ini semua angka-angka ini adalah PFIDF ya, PFIDF PDF-nya. Tapi kalau kita pengen tahu kata-katanya apa saja, jangan disambungkan dengan EXA, tapi sambungkan dengan Word. Sambungkan dengan Word, maka kalau kita run akan keluar kata-katanya apa saja. Tapi kata-kata sini adalah kata-kata yang sudah di stemming. Jadi sudah jadi kata dasar. Ya. Bisa nggak dikeluarin dua-dua? EXA-nya dikeluarin, Word-nya dikeluarin. Bisa. Bisa. Coba di-run. Ya, maka yang kedua. Word list, daftar kata-katanya ada. Example, PFIDF-nya juga. Prinsip, saya berharap kamu bisa dulu mengubah X sampai jadi PFIDF. Kalau sudah bisa, selanjutnya tinggal apakah mau di cluster, mau diklasifikasi, mau diapain, itu sudah data mining biasa. Nanti kita coba. Nah, tinggal ngambil datanya itu kayak tadi kan ada data yang diketik. Saya kasih contoh pertama tadi kan, diketik terus dimasukkan, di save. Datanya kita buat, bisa. Atau saya sudah punya dokumen, sudah ada file, tinggal suruh baca, save-nya ada di mana, juga bisa. Jadi hari ini datanya saya kasih contoh dua. Satu data yang kita buat, ya kita ketik pakai Notepad, disimpan, kemudian data yang sudah berupa file TXT tapi hasil downloadan dari tempat lain. Sudah. Dan nanti kita coba bagaimana kalau connect ke web, ngambil baca dokumen dari web misalnya. Kita coba lagi nanti. Jadi untuk selanjutnya saya bukan tidak akan, saya akan lebih banyak praktek ketimbang teori. Teori itu yang penting-penting aja. Ya, prinsip-prinsip dasarnya, makanya saya berikan di awal teori, selanjutnya kuliah kita sambil nyoba. Jadi saya nggak mau kamu itu cuma hafal teori, kalau hafal gitu, tapi nggak bisa praktek. Jauh lebih penting ada bisa prakteknya, dan nyoba langsung. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Tris, Pak. Kalau misalnya nanti di kelas C belajar lagi ini, Tris boleh gabung, Pak? Oh, silahkan. Ya, tapi minggu Sabtu ini masih ITSM. Ya, mereka baru minggu depan lagi, karena mereka kuliah perdananya baru tanggal 19. Text mining, baru sekali masuk. Jadi kan kamu sudah 2 kali, mereka baru sekali. Sabtu nanti belum text mining, masih minggu genap, minggu ganjil itu ITSM di service management. Berarti kelas C itu baru tanggal berapa? 2 April baru masuk lagi. Jadi kalau mau masuk ikut kuliahnya Sabtu tanggal 2 mereka. Iya. Saya bingung juga ngajak kelas C gimana caranya masuk 2 minggu sekali ngabisin materinya. Maka salah satu caranya adalah saya buat grup WA seperti yang kamu ini.
video kalian, saya harap ya, mereka juga tonton gitu. Jadi mereka itu yang harusnya punya keinginan ikut kuliah kelas B. Balik kalau kelas B pengen ikut kelas C. Ya, karena mereka 2 minggu sekali masuk, nah biasanya apa yang dipelajari di kelas B, mereka juga hadir gitu. Baru mereka dapat materi yang cukup sama banyak. Oke, kalau enggak ada pertanyaan lagi, untuk hari ini saya pikir itu dulu. Ya, sebentar saya capture untuk absen. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.